Kami membacakan duplik termohon yang kami muliakan Hakim Tunggal yang mengadili perkara peradilan nomor 99 garing Fit. Dengan hormat kami yang pertama di bawah ini, Komisaris Besar Polisi Abdul Qadir dengan tim dibacakan A. Pendahuluan bahwa setelah menerima dan mempelajari replik pemohon pra-peradilan yang telah diajukan pada hari ini, termohon menemukan bahwa dalil-dalil pemohon baik dalam permohonan maupun repliknya adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Karena terhadap perkara quo, termohon telah melakukan penanganan perkara sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana dalam pelaksanaan fungsi penyidikan termohon telah melakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang KUHP sebagaimana ketentuan peralihan pasal 361 ayat huruf A Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2025 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dengan senantiasa menjunjung tinggi prinsip legalitas, due process of law, kepastian hukum, profesionalisme, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tidak terkecuali dalam melaksanakan tindak hukum berupa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam perkara quo. Termohon telah bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan pasal 7 ayat 1 huruf J junto pasal 8 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 guna memastikan tersangka dan barang bukti benar-benar dalam penguasaan termohon, termasuk guna memastikan kondisi kesehatan tersangka dalam keadaan sehat sebelum dilakukan tahap 2. Dengan demikian, seluruh tindakan termohon sejak diterimanya laporan polisi, pelaksanaan penyidikan, koordinasi dengan penuntut umum, sampai dengan tindakan hukum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap merupakan satu rangkaian pelaksanaan kewenangan sekaligus pertanggungjawaban hukum penyidik sebagaimana diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setiap tindakan yang dilakukan bukanlah tindakan yang bersifat sewenang-wenang ataupun didasarkan pada kehendak subjektif penyidik, melainkan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban hukum yang diperintahkan oleh undang-undang dengan menggunakan kewenangan yang diberikan secara sah dan bertanggung jawab. B. Ketentuan hukum. Saya kira ini bisa dilewati, Pak. Langsung dianggap dibacakan. C aja langsung. Nomor 6. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 8, penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Nomor 7, bahwa berdasarkan ketentuan nomor 8, pasal 8 ayat 3 huruf B, penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. 8. Berdasarkan putusan MA nomor 18 pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan peradilan hanyalah bersifat administrasi karena materi pokok perkara bukan jangkauan lembaga pra-peradilan. 9. Berdasarkan pasal 2 Perma nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan peradilan diatur. Dianggap dibacakan. Dilanjutkan oleh teman saya. Mohon izin kami lanjutkan yang mulia. C. Tentang duplik termohon. Bahwa termohon telah menerima dan mempelajari replik pemohon yang telah diserahkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 dalam persidangan yang mulia ini. Dan dengan ini perkenankan kami menyampaikan tanggapan atau duplik termohon untuk menolak seluruh dalil replik pemohon dengan alasan hukum sebagai berikut. 1. Bahwa termohon memohon kepada Yang Mulia untuk menjadikan duplik ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban yang telah disampaikan oleh termohon pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. 2. Bahwa termohon menolak replik pemohon untuk seluruhnya tanpa terkecuali. 3.
bahwa perlu termohon sampaikan kembali sebagaimana telah termohon sampaikan dalam jawaban termohon dalam melakukan proses seluruh tindakan termohon sejak diterimanya laporan polisi, pelaksanaan penyidikan, koordinasi dengan penuntut umum, sampai dengan tindakan hukum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, merupakan satu rangkaian pelaksanaan kewenangan sekaligus pertanggungjawaban hukum penyidik sebagaimana diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 4. Bahwa terhadap perkara akuo, termohon berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan peralihan Pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang menentukan bahwa terhadap perkara yang penyidikan atau proses hukumnya telah dimulai sebelum berlakunya undang-undang tersebut tetap diberlakukan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sampai dengan penyelesaian perkara. Dengan demikian, legalitas setiap tindakan termohon dalam perkara akuo haruslah dinilai berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 5. Bahwa pemohon dalam repliknya secara berulang menggunakan pasal 361 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, pada saat undang-undang ini mulai berlaku dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan, tetapi proses pemeriksaan terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Berkenaan dengan dalil pemohon dalam repliknya ini perlu termohon sampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa pemohon telah salah dan keliru menafsirkan bunyi pasal tersebut oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dinyatakan berlaku dan efektif. Mohon izin, ada sedikit renvoy, izin yang mulia. Bagian bahwa pemohon telah salah dan keliru menafsirkan pasal tersebut. Seharusnya ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025. Halaman 7 yang mulia. Paragraf ketiga, bahwa pemohon telah salah dan keliru menafsirkan bunyi pasal tersebut oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981. Izin itu kami renvoy menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 yang mulia. Baik. Izin kami lanjutkan yang mulia. Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan berlaku dan efektif berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, di mana pada periode waktu tersebut perkara akuo belum dilimpahkan ke pengadilan, sehingga ketentuan pasal 361 huruf D Undang-Undang RI tahun 2000 yang digunakan dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, tetapi proses pemeriksaan terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini tidaklah relevan digunakan mengingat perkara akuo belum dilimpahkan ke pengadilan pada saat undang-undang tersebut dinyatakan berlaku. Oleh karenanya, termohon tetap berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagaimana diatur dalam pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tersebut. 6. Bahwa menanggapi replik pemohon yang mendalilkan bahwa termohon tidak konsisten dalam menggunakan hukum acara yang berlaku oleh karena di dalam surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan mencantumkan pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Perlu termohon sampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan termohon tidak konsisten karena dalam jawaban mendalilkan perkara akuo tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP sebagaimana ketentuan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Sedangkan dalam surat perintah penangkapan, perintah penahanan dan surat perintah penggeledahan masih mencantumkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 merupakan dalil yang keliru, menyesatkan dan tidak mempunyai dasar hukum. Sebab ukuran sah atau tidaknya suatu tindakan upaya paksa tidak ditentukan semata-mata dari cara pencantuman dasar hukum dalam surat perintah, melainkan harus dinilai dari apakah penyidik memiliki kewenangan menurut hukum untuk melakukan tindakan tersebut dan apakah tindakan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap perkara akuo. Bahwa sejak awal termohon secara konsisten menyatakan penyidikan perkara akuo merupakan penyidikan yang telah dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sehingga berdasarkan pasal 361 huruf A
penyelesaiannya tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Dengan demikian, tidak pernah ada perubahan maupun peralihan rezim hukum sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Bahwa tindakan penangkapan terhadap pemohon dilakukan dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, termasuk ketentuan pasal 17 dan pasal 18 KUHP. Sedangkan tindakan penahanan dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai penahanan dalam KUHP yang sama. Oleh karena itu, kewenangan termohon melakukan upaya paksa tetap bersumber pada KUHP tahun 1981 yang berdasarkan ketentuan peralihan masih berlaku terhadap perkara akuo. Bahwa lebih lanjut, tindakan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh penuntut umum. Dalam kondisi demikian, penyidik masih memikul tanggung jawab hukum untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Tahap 2. Oleh karena itu, tindakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kewajiban penyidik guna menjamin tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, serta agar proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dapat terlaksana secara efektif, aman, dan sesuai hukum. Dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan termohon tidak konsisten hanyalah didasarkan pada penafsiran formal terhadap redaksi surat perintah, tanpa memperhatikan substansi kewenangan penyidikan maupun ketentuan peralihan yang tetap mewajibkan penyelesaian perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Oleh karenanya, dalil tersebut patut untuk dikesampingkan. Bahwa perlu termohon sampaikan di dalam surat perintah penggeledahan, perintah penangkapan, dan perintah penahanan, termohon telah turut pula mencantumkan pasal 361 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025, bahwa melalui pencantuman pasal 361 baik dalam surat perintah penangkapan, perintah penahanan, dimaknai bahwa pada akhirnya termohon dalam melakukan tindakan hukum penangkapan dan penahanan terhadap termohon tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP melalui dicantumkannya pasal 361 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 di dalam ketiga surat perintah tersebut, sehingga sah dan berdasarkan hukum tindakan penangkapan dan penahanan dilakukan oleh termohon. Bahwa pencantuman pasal 361 huruf A dalam surat perintah justru menunjukkan termohon secara eksplisit menyadari adanya ketentuan peralihan dan menegaskan bahwa perkara akuo tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Oleh karena itu, pencantuman ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai penerapan rezim KUHP baru, melainkan sebagai penegasan keberlakuan rezim KUHP lama terhadap perkara akuo. Bahwa lebih lanjut, ukuran sah atau tidaknya suatu tindakan upaya paksa tidak ditentukan semata-mata dari cara pencantuman dasar hukum dalam surat perintah, melainkan harus dinilai dari apakah penyidik memiliki kewenangan menurut hukum untuk melakukan tindakan tersebut dan apakah tindakan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap perkara akuo. 7. Bahwa termohon dalam melakukan tindakan penyidikan berupa penggeledahan secara prosedural menurut ketentuan sebagaimana telah diatur dalam pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 8 1981 tentang KUHP sebagai berikut. Bahwa pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang KUHP menyatakan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan. Dan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang KUHP yang menyatakan dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Bahwa mempedomani ketentuan tersebut sebelum mendatangi kediaman pemohon, termohon telah dilengkapi dengan penetapan izin penggeledahan dan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang nomor 49 dan selanjutnya, serta surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor 373 dan selanjutnya, sehingga tindakan penggeledahan yang dilakukan ini telah sesuai dengan pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. 8. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP pidana KUHP pada pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengangkatan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sehingga perlu termohon sampaikan bahwa termohon dalam melakukan proses penangkapan telah sah dan dilakukan dengan didasari oleh telah terdapat cukup bukti dan dilakukan guna kepentingan penuntutan sesuai pasal 8 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP. Oleh karena berkas perkara akuo telah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum atau P21. Bahwa termohon dalam melakukan penangkapan ini pula telah dilengkapi dan menunjukkan surat perintah penangkapan sesuai dengan mandat pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP. 9. Bahwa kemudian dalam hal penahanan
terhadap pemohon dilakukan berdasarkan kewenangan penyidik sebagaimana telah diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP. Tindakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kewajiban penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, termohon bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan pasal 7 ayat 1 huruf J junto pasal 8 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 sehingga tindakan penahanan dilakukan dalam rangka pelaksanaan kewajiban hukum penyidik dan bukan merupakan tindakan yang sewenang-wenang. 10. Bahwa perlu termohon sampaikan dasar pemohon dalam mengajukan permohonan pra-peradilan ini berpijak pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, bahwa pemohon dalam permohonan pra-peradilannya tersebut memohon hakim tunggal pra-peradilan untuk memeriksa tindakan termohon yang berpijak pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang RI Nomor 881 tentang KUHP. Sehingga apabila pemohon ingin melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan tindakan termohon yang bersandar pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 881 tentang KUHP, maka seharusnya pemohon dalam menguraikan dalil-dalil permohonannya juga menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP. 11. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah termohon uraikan di atas dan didukung oleh keseluruhan tindakan termohon yang dalam perkara akuo telah dilakukan dengan berpedoman pada aturan hukum sebagaimana telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan, maka terhadap keseluruhan tindakan termohon tersebut termasuk penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap diri pemohon merupakan suatu rangkaian yang sah menurut hukum dan haruslah dinyatakan sah menurut hukum. D. Tentang permohonan termohon. Berdasarkan seluruh uraian fakta dan alasan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primair, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima atau WNO. Subsidiar, 1. Menolak seluruh permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang nomor 49 dan seterusnya dan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor 373 dan seterusnya adalah sah menurut hukum. 3. Menyatakan tindakan penangkapan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SPK 703 dan seterusnya adalah sah menurut hukum. 4. Menyatakan tindakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SPH 458 dan seterusnya adalah sah menurut hukum. 5. Menyatakan bahwa tindakan penggeledahan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh termohon dalam perkara akuo telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan kewajiban penyidik sesuai ketentuan pasal 7 dan seterusnya yang berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tetap berlaku sebagai hukum acara dalam penyelesaian perkara akuo. 6. Membebankan biaya perkara kepada pemohon atau menurut ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pra-Peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum termohon, Kombes Pol Abrianto Pardede, SIC KMH dan tim. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Jawaban dan tanggapan turut termohon terhadap replik pemohon dalam perkara permohonan pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara KRMT Roy Suryono atau Diprojo selaku pemohon melawan Kepolisian Negara RI Ceki Polda Metro Jaya termohon dan Kejaksaan Republik Indonesia Ceki Kejari Jakarta Selatan dalam kurung turut termohon. Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan tanggapan atas eksepsi dan jawaban turut termohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Eksepsi error in persona hanya dapat diajukan oleh termohon, sedangkan turut termohon tidak bisa berdasarkan pasal 163 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 atau KUHP baru. 2. Rezim gugurnya pra-peradilan sebagaimana diatur dalam KUHP lama pasal 82 ayat 1 huruf D dan putusan MK nomor 102 dan seterusnya sudah tidak berlaku lagi. Turut termohon hanya menanggapi penerapan pasal 310 WPS junto pasal 433 KUHP secara normatif. 3. Pemohon bukan melarang turut termohon namun berupa permohonan kepada hakim pra-peradilan.
4. Petitum pemohon pada poin 5 menyatakan bahwa berkas penyidikan yang akan atau telah dilimpahkan termohon kepada turut termohon adalah tidak sah dan melawan hukum. Dalam eksepsi A, menanggapi dalil pemohon, eksepsi error in persona hanya dapat diajukan oleh termohon sedangkan turut termohon tidak bisa. 1. Asas bersama di hadapan hukum. Sesuai dengan hukum acara yang berlaku komplementer dalam ranah pra peradilan, setiap subjek hukum yang ditarik secara resmi sebagai pihak dalam perkara, baik sebagai termohon maupun turut termohon, memiliki hak mutlak untuk menguji keabsahan formalitas penarikan dirinya. 2. Eksepsi gemis an hodanigal dalam kurung diskualifikasi pihak. Turut termohon ditarik dalam perkara aku dengan kedudukan materi yang keliru. Objek pra peradilan adalah menguji sah atau tidaknya upaya paksa yang secara atribusi hukum merupakan kewenangan penuh dari penyidik atau termohon. Turut termohon selaku penuntut umum tidak melakukan upaya paksa tersebut sehingga tidak memiliki hubungan hukum kasualitas langsung atas kerugian yang didalilkan pemohon. Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut, turut termohon sangat beralasan hukum mengajukan eksepsi error in persona. Hal ini karena dengan memaksa turut termohon tetap berada dalam perkara yang bukan merupakan kewenangan materialnya adalah tindakan membuang waktu peradilan. B. Eksepsi error in persona, keliru menarik turut termohon dalam kebutuhan material. Ruang lingkup pra peradilan adalah menguji keabsahan administratif upaya paksa yang diajukan oleh penyidik atau termohon. Turut termohon selaku penuntut umum bertindak berdasarkan perintah undang-undang untuk menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti setelah berkas dinyatakan P21. Turut termohon tidak memiliki hubungan hukum kausalitas terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan awal, dan seterusnya yang dipersoalkan oleh pemohon. Oleh karena itu, penempatan kejaksaan sebagai pihak yang dituduh melakukan rekayasa atau akal-akalan adalah keliru dan salah sasaran atau error in persona. C. Eksepsi gugurnya pra peradilan demi hukum akibat pelimpahan perkara pokok. Bahwa pemohon telah melakukan tebang pilih dan salah menafsirkan ketentuan transisi hukum acara pidana. Ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 secara tegas menyatakan bahwa perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan dan penuntutan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP. Karena rangkaian administrasi perkara ini termasuk laporan polisi sejak tahun 2025 dimulai sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 berlaku penuh secara teknis. Maka hukum acara yang mengikat terkait eksistensi pra peradilan tetap merujuk pada asas hukum acara pidana lama. Turut termohon secara nyata telah menyatakan berkas lengkap atau P21, kemudian menerima penyerahan tersangka dan barang bukti pada Senin 22 Juni 2026 dan telah melimpahkan perkara pokok tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur per tanggal 26 Juni 2026, bukti VD P9. Berdasarkan prinsip kepastian hukum, begitu perkara bermigrasi ke ranah pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri, kewenangan formil menilai penahanan beralih sepenuhnya ke majelis hakim perkara pokok. Menolak gugurnya pra peradilan dalam kondisi ini akan menciptakan dualisme peradilan yang mencederai asas fair trial. Dalam pokok perkara 3.1 menanggapi dalil pemohon bahwa turut termohon hanya menanggapi penerapan pasal 310 WVS junto pasal 433 KUP secara normatif. Pemohon keliru dalam memahami kita dalam dan batasan kewenangan lembaga pra peradilan. Tanggapan turut termohon yang bersifat normatif yuridis justru merupakan satu-satunya pendekatan yang cerdas, benar dan sesuai dengan ketentuan dalam menghadapi persidangan pra peradilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, pra peradilan hanya berwenang memeriksa aspek formil, prosedural, administrasi, penyidikan dan penuntutan, bukan memeriksa materi pokok perkara. Ketika terjadi transisi dari pasal 310 WVS ke pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penilaian apakah unsur material pencemaran nama baik tersebut terpenuhi atau tidak sepenuhnya merupakan wewenang hakim majelis perkara pokok, bukan hakim pra peradilan. Jika turut termohon menanggapi di luar ranah normatif, maka turut termohon telah melanggar hukum acara dan melompati kewenangan peradilan pokok. Tanggapan normatif ini ditujukan untuk menegaskan bahwa secara formil, penomoran dan harmonisasi pasal dalam berkas perkara telah sesuai dengan koridor hukum transisi yang sah. 3.2 menanggapi dalil pemohon bukan melarang turut termohon namun berupa permohonan kepada hakim pra peradilan. Pemohon mencoba melakukan penutupan argumentasi dengan memperhalus bahasa dari melarang menjadi memohon kepada hakim. Secara substansi materi, isi permohonan pemohon yang meminta hakim untuk menangguhkan, membatalkan dan seterusnya
adalah tindakan nyata yang bertujuan untuk mengintervensi dan melumpuhkan kewenangan konstitusional penuntut umum. 1. Asas dominus litis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Undang-Undang Kejaksaan, penuntut umum adalah satu-satunya lembaga yang diberikan mandat oleh negara untuk mengendalikan proses penuntutan. Kewenangan ini tidak dapat dihambat, digantung atau dihentikan oleh lembaga lain, kecuali melalui mekanisme yang diatur tegas dalam undang-undang seperti SKP 2 atau Refinery. 2. Pemisahan kekuasaan peradilan. Hakim pra-peradilan tidak dapat memutus suatu permohonan yang isinya menabrak batas kewenangan eksekutif penuntutan yang sah. Jika hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menghentikan langkah penuntutan turut termohon, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum yang acara yang berat. Tindakan turut termohon melanjutkan proses perkara ke pengadilan negeri justru merupakan pelaksanaan kewajiban undang-undang demi kepastian hukum tersangka. 3.3 menanggapi petitum pemohon pada poin 5 menyatakan bahwa berkas penyidikan yang akan atau telah dilimpahkan termohon kepada turut termohon adalah tidak sah dan melawan hukum. Terhadap petitum tersebut, turut termohon menolak dengan tegas dan memohon kepada Hakim Tunggal pra-peradilan untuk menyatakan petitum tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak berdasarkan argumen-argumen hukum substansi sebagai berikut. 1. Petitum pemohon ultra vires atau melampaui batas kewenangan absolut pra-peradilan. Sebagaimana diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, junto ketentuan ruang lingkup pra-peradilan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, lembaga pra-peradilan dibentuk dengan kewenangan yang bersifat limitatif, yaitu hanya untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa, penangkapan, penahanan, dan seterusnya. Pra-peradilan tidak memiliki kompetensi absolut untuk menilai, menguji, apalagi menyatakan suatu berkas perkara penyidikan sebagai sah atau tidak sah, atau melawan hukum. Penilaian terhadap kualitas, keabsahan formal, dan material dari suatu berkas perkara beserta seluruh alat bukti di dalamnya adalah kewenangan mutlak dari hakim pemeriksa perkara pokok. 2. Pelimpahan berkas perkara merupakan mandat undang-undang dan manifestasi asas dominus litis. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, tindakan termohon penyidik melimpahkan berkas perkara kepada turut termohon penuntut umum, serta tindakan turut termohon menerima berkas tersebut hingga menyatakan lengkap bukanlah tindakan personal yang dapat dikategorikan melawan hukum. Tindakan tersebut merupakan perintah imperatif undang-undang dalam siklus hukum acara pidana. Turut termohon adalah pemegang asas dominus litis, menilai sah atau tidaknya koordinasi administrasi peradilan antara penyidik dan penuntut umum di dalam sidang pra-peradilan merupakan bentuk intervensi terhadap kewenangan eksekutif penuntutan yang sah yang diberikan oleh negara. Selama mekanisme pelimpahan dilakukan berdasarkan prosedur formal kedinasan, maka berkas tersebut sah demi hukum. 3. Dalil pemohon dalam petitumnya yang menyatakan bahwa berkas penyidikan yang akan atau telah dilimpahkan termohon kepada turut termohon adalah tidak sah dan melawan hukum adalah bukan objek pra-peradilan. Secara nyata dan tidak terbantahkan, turut termohon telah menyatakan berkas perkara aku lengkap atau P21, melaksanakan pencarian tersangka dan barang bukti pada tanggal 22 Juni 2026 dan telah melimpahkan perkara pokok tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Juni 2026. Dengan beralihnya status berkas perkara tersebut menjadi dokumen persidangan pada perkara pokok, maka status berkas perkara penyidikan yang dipersoalkan pemohon sudah melebur ke dalam ranah pemeriksaan judek fakti. Meminta hakim pra-peradilan menyatakan berkas yang sudah dilimpahkan ke pengadilan perkara pokok sebagai tidak sah akan merusak tatanan hierarki peradilan dan menciptakan dualisme hukum yang anarkis. Berdasarkan prinsip hukum acara, petitum ini dengan sendirinya gugur dan kehilangan relevansi yuridisnya. Dilanjutkan. Mohon izin untuk melanjutkan Yang Mulia. 4 Romawi kesimpulan. Berdasarkan seluruh dalil, tanggapan, dan fakta yuridis yang telah diuraikan, turut termohon menyimpulkan beberapa poin krusial sebagai berikut. 1. Turut termohon memiliki hak mutlak legal standing mengajukan eksepsi ini karena tidak mohon izin mengajukan tanggapan terhadap replik dari pemohon karena tidak memiliki hubungan kausalitas langsung terhadap upaya paksa yang murni merupakan wewenang absolut penyidik termohon. Penarikan kejaksaan dalam perkara ini adalah salah sasaran. 2. Penilaian material terkait transisi pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mutlak merupakan domain majelis hakim perkara pokok judeks fakti, bukan kompetensi formal lembaga pra-peradilan. 3. Permohonan pemohon untuk mengoreksi atau menghentikan langkah penuntutan secara nyata menabrak dan mengintervensi kewenangan mutlak penuntut umum yang dijamin oleh undang-undang. 4. Mengingat pelimpahan tahap 2 telah selesai dan perkara pokok atau berkas perkara resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 26 Juni 2026,
Berdasarkan ketentuan transisi pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, maka permohonan pra-peradilan pemohon wajib dinyatakan gugur. 5. Bahwa dalil pemohon dalam petitumnya yang menyatakan bahwa berkas penyidikan yang akan atau telah dilimpahkan termohon kepada turut termohon adalah tidak sah dan melawan hukum adalah bukan objek pra-peradilan. Bahwa dengan demikian, seluruh dalil replik yang diajukan oleh pemohon telah terbantahkan secara nyata, runtuh demi hukum, dan tidak memiliki landasan yuridis yang dapat dipertahankan lagi di muka persidangan. Oleh karenanya, turut termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pra-Peradilan untuk menolak seluruh permohonan pemohon dan menjatuhkan putusan sebagaimana yang kami tuangkan dalam amar petitum duplik ini. 5 Romawi Petitum. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan argumentasi yuridis yang telah diuraikan di atas, turut termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, menerima dan mengabulkan eksepsi turut termohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon gugur demi hukum karena perkara pokok telah resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 3. Menyatakan turut termohon mengalami diskualifikasi pihak error in persona karena tidak memiliki hubungan kausalitas langsung terhadap upaya paksa yang dipersoalkan. 4. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon sepanjang yang ditujukan kepada turut termohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima khusus terhadap turut termohon. 2. Menolak dengan tegas petitum pemohon yang memerintahkan turut termohon untuk tidak menerbitkan surat perintah penahanan pada tingkat penuntutan. 3. Menolak secara tegas petitum pemohon yang memerintahkan turut termohon untuk menunda pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum segala tindakan administratif, penelitian tersangka, dan kewenangan upaya paksa yang berada dalam domain turut termohon jaksa penuntut umum sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. 5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban duplik ini kami sampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas kearifan dan kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Pra-Peradilan kami ucapkan terima kasih. Hormat kami turut termohon. Mohon izin Yang Mulia, ada beberapa yang mau kami renvoy. Siap. Dari termohon juga tadi ada yang mau direspon. Di sini aja sekalian.
Jawab jawab sudah selesai. Besok pagi jam 9 kita mulai pembuktian giliran pemohonnya. Kami sampaikan hari ini, besok juga akan kami sampaikan. Besok itu akan ada banyak perkara juga yang akan saya sidangkan yang sudah terjadwal sejak lama. Jadi yang jadwalnya pagi kami geser ke siang. Ada pukul 1, pukul 2. Jadi pemeriksaan pembuktian saudara kita usahakan sudah selesai maksimal setengah 1 atau jam 1 siang. Mulai pukul 9. Ya, apa saja yang ingin saudara ajukan bukti-buktinya kira-kira? Surat, saksi dan ahli. Saksi ada berapa? Ada 3. Kemudian ahli ada 1. Oke. Bukti surat ada berapa kira-kira? Oh, tidak banyak ya. Jadi pembuktian surat itu bisa cepat sekali. Saksi-saksi nanti kita akan atur waktunya. Tidak akan bebas sebanyak waktunya itu sebanyak-banyaknya itu enggak ya. Kita akan atur waktunya, masing-masing akan mendapatkan cukup waktu supaya kita juga bisa melayani yang lain. Tolong dimaklumi ya, saya memberi catatan kepada pihak-pihak perkara yang lain yang saya geser, berharap mereka memberikan pemakluman. Saya harap saudara juga menenggangkan rasa. Ya, sama-sama ingin diadili dengan baik, sama-sama ingin mencari keadilan, jadi kami juga harus mengadili yang lain juga. Begitu ya? Oke. Untuk hari Kamis nanti, giliran saudara pembuktian, tapi di pagi hari, saya akan melakukan pemeriksaan setempat dengan majelis lain, tidak jauh dekat di sini. Kemungkinan besar waktunya itu akan siang pembuktiannya. Mulai pukul 1. Tapi besok saya akan pastikan ya. Jadwalnya itu PS pemeriksaan setempat pukul 9. Jadi kemungkinan kalaupun bisa selesai sebelum makan siang, tapi waktunya jadi akan pendek. Ya, besok akan saya sampaikan lagi apakah kita bisa mulai sebelum pukul 12 dulu atau sekalian nanti pukul 1 siang. Nanti saudara juga atur jadwalnya, kalau ingin mengajukan ahli, saksi mungkin diatur juga waktunya. Ya, itu yang saya sampaikan. Nanti besok pagi akan saya sampaikan lagi. Ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup? Oh, ada video juga. Berarti akan diputar di sini ya. Diputar, nanti akan kami siapkan alat pemutarnya untuk menonton bersama di sini. Oke, ada yang lain lagi yang perlu kami siapkan? Nanti satu salinannya video itu diserahkan ke kami ya. Atau itu saja yang akan diputar, boleh satu saja. Kalau saudara, tapi kan saudara harus punya salinannya gitu ya. Satu untuk kami diserahkan ke sini. Itu yang akan kami putar. Ya. Cuplikan, kalau saudara perlu ada dibuat semacam cuplikannya yang di screenshot bagian depannya begitu, untuk kalau ada beberapa video ya, kalau hanya ada satu saja cukup satu saja, boleh itu dibuat seperti itu. Jadi nanti dalam daftar bukti surat ada juga surat cuplikannya itu, print out screenshotnya, kemudian ada videonya, bisa dibuat begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh, prestis boleh. Ya, prestis saja. Mungkin itu yang lebih mudah ya, tidak mudah rusak juga. Kadang-kadang kalau piringan yang compact disc begitu sering rusak begitu CD. Ya, dan pastikan semua sudah lengkap besoknya, karena tidak akan ada tambahan bukti. Untuk saudara juga begitu. Kamis itu selesai, tidak ada kami perlu tambahan, tidak ada, seperti yang saya sampaikan di awal. Ya, sudah cukup dari termohon, turut termohon.
Sudah cukup? Baik, kita tunda persidangan sampai dengan besok pukul 9 pagi. Sidang selesai dan ditutup. Terima kasih. Sudah dibacakan ya, menolak seluruh replik dari yang kuasa hukum Roy Suryo sendiri. Nah, ini respon dari Bapak sendiri seperti apa, Pak? Lihat Oke. respon dari... Pertama-tama terima kasih ini telah setia sampai malam nih. Jadi tadi sudah disampaikan duplik dari baik para termohon dan turut termohon. Sebenarnya intinya kalau kami melihat apa yang disampaikan oleh termohon tadi, mereka tetap ngotot bahwa mereka masih memakai KUHP yang lama untuk permohonan ini. Sementara kami di replik tadi sudah kami sampaikan sebenarnya. Jadi mereka masih ngotot bahwa ini adalah pasal 361 ayat A Undang-Undang nomor 20 nomor 2025. Sementara mereka tidak melihat undang-undang di pasal 361 ayat huruf D. Di situ menyatakan bahwa setiap tindakan proses pengadilan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan, tetapi pemeriksaan terdakwa belum diperiksa, itu diadili dan diperiksa menurut ketentuan Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Artinya ini KUHP baru, gitu loh. Jadi kami tadi sampaikan tadi di replik bahwa termohon tidak konsisten. Kenapa kami tidak bilang konsisten? Karena apa? Mereka dalam upaya paksa terhadap Pak Roy, baik surat perintah penahanan dan penangkapan, itu masih berdasarkan dasarnya ada di poin 3, mereka masih memakai tetap Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Nah ini tidak konsisten mereka. Di satu sisi mereka menyatakan bahwa ini proses perkara ini harus memakai KUHP lama. Gitu. Sementara di satu sisi mereka dalam upaya paksa, baik surat perintah penangkapan dan perintah penahanan, mereka masih memakai dasarnya adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2020 adalah KUHP baru. Itu. Oh, berarti tidak konsisten. Dari pihak JPU sendiri. Nah, ini Pak, kan Bapak mau mendatangkan 3 saksi ahli, 3 saksi dan 1 ahli. Itu boleh disebutkan siapa saja mungkin? Oke. Jadi untuk sementara ya kami supaya menjaga privasinya lah ya istilahnya. Ini adalah 3 saksi fakta aja ya, kita kurang lebih. Dan nanti besok ada 1 ahli. Dan nanti perdebatan antara apa tadi yang kita sampaikan KUHP baru dan KUHP lama nanti besok akan kita sajikan pada saat keterangan ahli.
mana yang benar kan begitu. Menurut kami ya harus pakai kuah baru gitu. Gitu. Ada bukti surat-surat dokumen dan juga pemutaran video besok ini mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi besok akan ada, kami telah meminta kepada pengadilan melalui hakim tunggal tadi untuk disediakan karena kami akan memutarkan video satu atau dua lah nanti kita sajikan untuk membuktikan bahwa memang permohonan praper kami ini memang layak untuk dimajukan begitu ya. Terkait penangkapan Roy Suryo kemarin, Bang. Kurang lebih seperti itu. Ada video lah, istilahnya ada video ya. Ada yang rekam nanti. Terkait penangkapan berarti ya kurang lebih. Iya, penangkapan dan penggeledahan tentunya. Bisa dibilang juga saksinya ini dari pihak keamanan rumahnya Roy Suryo atau bagaimana? Atau istrinya? Untuk sementara kami keep dulu ya, karena ini kan soal saksi. Gitu. Besok Bukti kita surat dokumen yang akan dibawa besok ada berapa? kurang lebih ada berapa ya? 13. Ya. Mungkin ada lagi? Itu saja paling ya. Oke. Terima kasih ya. Tristan BP Simbolon. Tristan BP Simbolon. Romeo ya. Tristan BP Simbolon. BP Simbolon. Boleh minta 08 BP Pakai 59